Selesai mendapat kritikan, Arteria Dahlan ogah meminta maaf setelah ucapannya disebut-sebut menyinggung orang Sunda. Ia malah mempersilahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melaporkan sikapnya itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Arteria menyebut perkataannya saat itu bukan untuk mendiskreditkan warga Tanah Pasundan. Diketahui banyak yang meminta anggota Komisi 3 DPR RI itu untuk mengklarifikasi ucapannya soal permintaan penggantian Kajati yang rapat menggunakan bahasa Sunda. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengimbau anggota PDIP itu untuk meminta maaf ke masyarakat Sunda. Mengenai permintaan maaf ke publik atau khususnya masyarakat Sunda soal celotehannya tersebut, ia malah mempersilahkan Ridwan Kamil untuk melaporkan sikapnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Arteria menyebut ada mekanismenya untuk membuktikan apakah pernyataannya itu salah atau tidak. Ia mengatakan bisa membuktikan jika perkataannya itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan. Hal itu merupakan komitmen Komisi 3 DPR untuk meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan. Ia menjelaskan kritikannya kepada jajaran Kejaksaan Agung saat itu untuk membuktikan bahwa mereka itu merupakan sosok yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas yang baik sebagai seorang penegak hukum. Arteria mengaku geram masih ada jaksa menunjukkan kedekatan dengan Jaksa Agung dengan cara-cara berbahasa Sunda. Arteria kemudian meminta agar masyarakat mencermati seluruh materi yang ia ucapkan dalam rapat yang digelar dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari 2022. Pertama, rapat kerja itu dalam konteks tugas pengawasan. Kami ini yang sangat menyayangi institusi Kejaksaan Agung. Baik buruknya Kejaksaan Agung, jaksa semuanya adalah baik buruknya Komisi 3. Tentunya kita selalu punya keinginan, nawaitu yang kuat, secara khidmat dan penuh kecermatan dan kehati-hatian, agar institusi yang sedang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung ini bisa semakin baik. Kan saat ini kan luar biasa capaian yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung, capaian kinerja, tata kelola kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, manajemen perkara, bahkan beliau menghadirkan restoratif justice. Dari 15 menit pembicaraan saya, itu kan banyak hal-hal yang begitu bombastis loh. Materi muatannya, mulai dari adanya laporan kepada jaksa, malah jaksa yang melaporkan si pelapor. Bagaimana mafia tanah, mafia kebun, mafia bahan pangan, mafia sembako, mafia pupuk dan sebagainya. Tapi memang sangat disayangkan itu kan tidak di-highlight. Tiba-tiba ada isu yang mengenai pembicaraan di rapat pimpinan. Saya ingin mengatakan begini. Kami, saya pribadi, Jaksa Agung dan institusi kejaksaan, para jam semua nih, kita punya komitmen yang kuat bagaimana reformasi birokrasi, penyusunan, mutasi, promosi, demosi, penempatan jaksa tinggi, penempatan kepala kejaksaan negeri, karo-karo, semuanya dilaksanakan dengan suatu merit system yang terukur, jelas, objektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di saat kita sudah membuat yang bagus ini, ada gempuran yang namanya Sunda Empire. Kita katakan, sekalipun ada orang Sunda yang duduk sebagai Kajati, duduk sebagai Karo, sebagai Kajari, atau jabatan-jabatan strategis, itu bukan karena Sundanya, tapi karena suatu mekanisme yang membuat dia terpilih. Mekanisme yang begitu objektif dan transparan. Karena beliau-beliau itulah yang memang cukup capable, punya kualitas, punya kompetensi, bukan karena Sundanya. Nah, ini sudah kita coba bangun 2 tahun ini. Nah, tapi memang akan disayangkan. Ada 1-2 jaksa yang masih coba memperlihatkan kedekatan dengan Jaksa Agung dengan cara-cara yang kurang pas. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.